Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewanti Nariswari dengan NIM A12 2021 06704 akan mempresentasikan hasil UAS analisa dan perancangan sistem 2 kelas 02. Yang pertama, pada pendahuluan sejarah perusahaan, pada tahun 2010, bisnis Orange Laundry Premium didirikan di Kota Semarang sebagai perusahaan. Orange Laundry terus bertumbuh dan berkembang hingga saat ini. Salah satu nilai yang dipegang erat sejak awal berdirinya perusahaan hingga saat ini adalah menjaga kualitas layanan. Orange Laundry Premium telah berpengalaman dalam mengerjakan cuci kilauan maupun satuan seperti jas, kebaya, kemeja, gaun pesta, dan lain-lain. Upaya terus dilakukan agar bisnis dapat terus berkembang dan melayani konsumen dengan lebih baik lagi. Usaha laundry ini menggunakan produk yang terbaik dan ramah lingkungan untuk kain atau pakaian konsumen. Visi misi dari perusahaan yaitu visinya menjadi perusahaan perawatan busana fabric care yang terdepan di Indonesia dengan hasil dan kualitas baik. Misinya memberikan kualitas baru dalam layanan perawatan busana atau fabric care yang terbaik bagi setiap konsumen. Selanjutnya, berikut struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, kedua akunting, yang di bawahnya terdiri dari penerimaan dan kasir, bagian sortir dan pendataan, dan pencucian. Dan di bawahnya lagi terdapat bagian setrika, bagian packaging, dan bagian distribusi. Untuk analisis proses bisnis saat ini, proses yang pertama ada proses bisnis penerimaan cucian. Yang pertama, alurnya dimulai dari bagian pelayanan menerima pakaian dari konsumen, kemudian mencatat transaksi pada faktur rangkap 2, rangkap 1 diberikan kembali ke konsumen, rangkap kedua kemudian diberikan ke bagian pencucian beserta barang dan dimasukkan ke dalam keranjang. Kedua, bagian pencucian menerima pakaian kotor dan lampiran faktur lembar kedua untuk dilakukan proses pencucian. Yang ketiga, setelah proses pencucian selesai, bagian pencucian menyerahkan pakaian ke bagian setrika dan packing, beserta lampiran faktur kedua. Yang keempat, bagian setrika dan packing menerima cuci yang sudah bersih untuk diproses selanjutnya. Setelah selesai proses, pakaian yang telah diselesai kemudian diserahkan ke bagian pelayanan. Bagian pelayanan tersebut yang akan menyimpan pakaian. Terakhir, bagian pelayanan mencatat segala data transaksi yang telah dilakukan proses pencucian dan melakukan transaksi pengembalian pakaian kepada konsumen dan menerima uang dari konsumen. Yang kedua, proses bisnis pengambilan pencucian. Yang pertama, dimulai dengan bagian pelayanan menerima faktur dari konsumen, kemudian mengecek faktur yang terdapat pada packing cucian. Dan yang terakhir, bila cucian dan faktur sudah sesuai, maka bagian pelayanan memberikan cucian ke konsumen. Dan apabila pada awal penyerahan cucian, proses pembayaran belum selesai, maka dilakukan proses pembayaran jasa cucian. Yang selanjutnya, analisis masalah dengan metode PISES. Yang pertama, di bagian performance, masalahnya yaitu transaksi kurang fleksibel karena tidak dapat melayani pembayaran melalui bank, sehingga pembayaran dilakukan hanya melalui cash. Yang kedua, di bidang information-nya, informasi dari macam layanan bisnis laundry kurang begitu tersebar luas karena bisnis ini belum menyediakan sarana sistem secara online yang dapat diakses oleh customer. Yang ketiga, di bidang ekonomi, masalahnya yaitu penyajian laporan dalam bentuk printout. Belum dapat tersaji secara otomatis dari sistem, sehingga membutuhkan biaya dalam penyajian laporan transaksinya. Yang keempat, di bidang kontrol, yaitu data transaksi membutuhkan waktu dalam penyajiannya, sehingga sistem kontrol terhadap bisnis dari manajer atau pemilik masih terkendala dengan waktu. Dan yang kelima, di bidang efisiensi, yaitu belum adanya sistem yang mengelola data transaksi dan laporan laundry. Terakhir, di bidang servis, manajemen masih membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menerima laporan data transaksi yang masih manual dalam pengerjaannya. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, untuk identifikasi kebutuhan fungsional ya. Yang pertama itu ada aktor pengguna sistem, yaitu admin. Yang kedua, kebutuhan masukannya seperti ada data pelanggan dan data transaksi. Dan ketiga, kebutuhan proses seperti login, input data pelanggan, input data transaksi, dan cetak data transaksi.
Yang keempat, ada kebutuhan keluaran seperti data admin, data pelanggan, data laporan, dan data transaksi. Selanjutnya, untuk identifikasi kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, untuk operasional, sistem mampu mendukung jumlah transaksi laundry yang ada untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Kedua, pada performance, availability system harus terjaga. Dan yang terakhir di bidang security, keamanan aplikasi dilakukan dengan cara mewajibkan pengguna mengisi username dan password. Selanjutnya, berikutnya ada usulan proses bisnis sistem informasi yang baru atau online. Nah, di bidang pertama ini proses bisnis pemodelan penerimaan transaksi cucian itu diawali dengan pelanggan itu menyerahkan cucian, lalu bidang pelayanan itu menerima cucian, lalu sistem akan mencatat transaksi pencuciannya, lalu akan disimpan ke database dan bagian pelayanan juga akan mencetak faktur yang akan diserahkan ke pelanggan. Lalu bagian pelayanan juga menyerahkan faktur, terus menyerahkan cucian ke bagian cucian. Lalu bagian pencucian menerima cucian, lalu melakukan pencucian, lalu menyerahkan cucian yang bersih ke bagian packing. Nah, bagian packing ini menerima cucian yang sudah bersih, lalu melakukan setrika dan packing cucian, dan menyerahkan cucian yang sudah di packing. Dan sistemnya akan mencatat data status cuciannya, lalu menampilkan laporan penerimaan cucian ke bagian pelayanan, yaitu nanti pelayanan akan menerima cucian yang sudah di-packing, lalu prosesnya akan selesai sampai situ. Selanjutnya, untuk usulan proses bisnis yang baru atau online dalam proses bisnis pengambilan cucian, itu dimulai dengan pelanggan mengirimkan fakturnya yang sudah diterima sebelumnya. Lalu bagian pengambilan itu akan menerima faktur, lalu sistem akan mengecek faktur apakah sudah sesuai apa belum. Jika belum, maka pelanggan akan dikembalikan fakturnya, lalu proses akan selesai. Nah, selanjutnya jika faktur itu sudah sesuai, dilihat dari database sebelumnya, maka akan dilakukan cek pembayaran. Nah, di cek pembayaran ini dicek juga apakah sudah bayar. Jika belum bayar, maka sistem akan mengotomatiskan membuat kwitansi, lalu bagian pembayaran akan menyerahkan ke kwitansinya ke pelanggan, lalu pelanggan akan menerima kwitansi dan menyerahkan uang ke bagian pembayaran, lalu bagian pembayaran menerima pembayaran, dan sistem akan mencatat pembayaran jika sudah selesai. Lalu sistem juga akan menampilkan laporan pengambilan cucian. Lalu bagian pengadaan pelayanan itu juga akan menyerahkan cucian yang sudah selesai ke bagian pelanggan. Nah, pelanggan itu menerima cucian lalu proses akan selesai di situ. Selanjutnya, berikut ini ada use case diagram yang terdiri dari dua aktor, yaitu admin dan pemilik, dan juga terdiri dari 6 use case. Yang pertama ada login, kedua mengelola data pelanggan, ketiga ada mengelola data transaksi, keempat mengelola laporan, keenam, kelima mengatur harga laundry, dan yang terakhir ada logout. Selanjutnya, di dalam activity diagram login ini dimulai dengan sistem menampilkan halaman admin, lalu admin akan memasukkan username. Bila username belum valid, maka proses akan balik ke awal. Jika sudah valid, maka sistem akan masuk ke halaman utama dan proses akan selesai. Selanjutnya, pada activity diagram mengelola data pelanggan, itu diawali dengan sistem menampilkan halaman admin, lalu admin akan memilih menu pelanggan. Jika memilih menu pelanggan, maka sistem akan menampilkan data pelanggan, lalu admin akan bisa milih antara hapus data pelanggan atau edit data pelanggan. Jika edit data pelanggan, maka akan terupdate dan lalu sistem akan menampilkan
data yang sudah tersimpan di database, lalu proses akan selesai. Jika yang tadi awal admin memilih tab menu tambah, maka sistem akan menampilkan halaman tambah pelanggan baru, lalu admin akan input nama, nomor telepon, alamat pelanggan, lalu disimpan, dan sistem akan menyimpan pelanggan baru di basis datanya yang terbaru, lalu proses akan selesai di situ juga. Selanjutnya pada activity diagram mengelola data transaksi, itu diawali dengan sistem menampilkan halaman admin, lalu admin akan memilih menu transaksi. Jika memilih menu transaksi, maka sistem akan menampilkan data transaksi, lalu admin akan bisa memilih mau invoice, hapus data transaksi, atau edit data transaksi. Jika memilih invoice, maka bisa dicetak, lalu sistem akan mencetak data transaksi dan proses selesai. Jika admin memilih edit data transaksi, lalu admin bisa mengupdate, lalu sistem akan menyimpan data pelanggan yang sudah terupdate dan sistem akan berhenti. Untuk awalnya, admin bisa memilih transaksi baru, itu sistem akan menampilkan halaman tambah transaksi yang baru. Lalu admin bisa menginput nama, berat, tanggal, selesai, tanggal masuk, dan jenis pakaian yang akan dicuci. Lalu admin bisa klik simpan, dan sistem akan menyimpan transaksi baru di basis data, lalu proses akan selesai. Selanjutnya, activity diagram mengelola laporan itu diawali dengan sistem menampilkan halaman admin, lalu admin memilih menu laporan, lalu admin memilih filter laporan, dan sistem akan menampilkan laporan laundry. Nah, admin akan memilih cetak, lalu sistem akan mencetak laporan dan proses akan selesai. Berikutnya ada activity diagram mengatur harga laundry yang dimulai dengan sistem masuk ke halaman admin, lalu admin memilih menu pengaturan. Di pengaturan ini, admin bisa mengatur harga. Jika ingin mengatur harga, maka sistem akan menampilkan halaman pengaturan harga. Admin akan bisa memasukkan harga per kilo dan menyimpannya, dan sistem akan menyimpan harga terbaru sehingga proses akan selesai. Jika admin ingin memilih ganti password, maka sistem akan menampilkan halaman password baru, lalu admin akan input password baru dan menyimpannya, dan sistem akan menyimpan password terbaru yang akan diselesaikan oleh sistem selanjutnya. Yang terakhir ada activity diagram logout. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman dashboard, lalu admin akan memilih logout. Dan terakhir, sistem akan menampilkan halaman login. Maka dari itu, proses akan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama ada login. Di sini memiliki dua aktor, yaitu admin dan pemilik, dengan 3 kelas berinteraksi, yaitu halaman utama, validasi email password, dan user. Lalu dari diagram sequence yang pertama, sistem menampilkan halaman utama, sampai dengan jika salah, maka aktor harus memasukkan email dan password yang benar. Selanjutnya di sini ada sekuensi diagram login dengan aktor pemilik. Berikutnya untuk sekuensi diagram selanjutnya terdapat mengelola data pelanggan. Sistem memiliki dua aktor, yaitu admin dan pemilik dengan 5 kelas berinteraksi, yaitu dashboard admin, dashboard pelanggan, form kelola data pelanggan, validasi data, dan data pelanggan. Alurnya yaitu dari aktor masuk ke dashboard admin dan mengkliknya sampai dengan data pelanggan tersimpan. Berikutnya di sini terdapat sekuensi diagram yang sama sebelumnya dengan aktor pemilik. Yang ketiga yaitu mengelola data transaksi. Di sistem ini memiliki dua aktor, yaitu dua admin dan pemilik dengan 5 kelas berinteraksi, yaitu dashboard admin, dashboard transaksi, form kelola data transaksi, validasi data, dan data transaksi. Alur dari diagram sekuensnya, yang pertama aktor masuk ke dashboard admin dan mengekliknya sampai dengan data transaksi tersimpan. Berikutnya ini untuk sekuens diagram dengan aktor pemilik. Yang keempat yaitu sekuens diagram mengolah laporan. Dalam sistem memiliki dua aktor, yaitu admin dan pemilik dengan 2 kelas berinteraksi, yaitu dashboard admin dan laporan.
Alurnya dimulai dari aktor masuk ke dashboard admin dan mengekliknya, sampai dengan aktor memilih cetak laporan. Di sini terdapat aktor pemilik. Yang kelima yaitu ada mengatur harga laundry. Di sistem memiliki dua aktor yaitu admin dan pemilik. Dengan 4 kelas berinteraksi yaitu dashboard admin, form pengaturan harga, validasi data, dan data harga. Alurnya dimulai dari aktor masuk ke dashboard admin dan mengekliknya sampai dengan data harga tersimpan. Di sini sequence diagram untuk aktor admin. Sedangkan di sini aktor untuk aktor pemilik. Yang keenam yaitu sequence diagram logout. Di sistem memiliki dua aktor yaitu admin dan pemilik dengan kelas berinteraksi. 3 kelas berinteraksi yaitu dashboard admin, validasi data, dan data logout. Alurnya dimulai dari aktor mengeklik dashboard admin sampai dengan sistem mengecek data-data disimpan. Di sini terdapat aktor pemilik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Berikut ini adalah diagram kelas yang mencakup kelas user, admin, pemilik, pelanggan, transaksi, invoice, laporan, dan pengaturan harga. Dalam kelas user, itu merupakan kelas abstrak yang mewakili pengguna sistem laundry. Kelas ini berperan sebagai superkelas untuk admin, pemilik, dan pelanggan. Atributnya terdiri dari ID, yaitu menyimpan identitas unik pengguna, password, yaitu menyimpan kata sandi pengguna, dan metodenya yaitu verifikasi login, metode untuk melakukan proses autentikasi dan masuk ke dalam sistem. Yang kedua terdapat kelas admin, yaitu subkelas dari user yang mewakili admin dari sistem laundry. Atributnya ada nama admin, yaitu menyimpan nama admin, nomor HP, yaitu menyimpan nomor HP admin, alamat, yaitu menyimpan alamat admin, dan email menyimpan email admin. Metode sendiri yaitu ada input, yaitu untuk menambah data admin, edit, metode untuk mengedit data admin, hapus untuk menghapus data admin, simpan untuk menyimpan data admin, dan cetak untuk mencetak data admin. Yang ketiga ada kelas pemilik. Di sini kelas ini merupakan subkelas dari user yang mewakili pemilik dari usaha laundry. Yang atributnya terdiri dari nama untuk menyimpan nama admin, nama pemilik, nomor HP untuk menyimpan nomor HP pemilik, alamat untuk menyimpan alamat pemilik, dan email untuk menyimpan email pemilik. Sedangkan untuk metodenya ada input untuk menambah data pemilik, edit untuk mengedit data pemilik, hapus untuk menghapus data pemilik, simpan untuk menyimpan data pemilik, dan cetak untuk mencetak data pemilik. Yang keempat, di sini ada kelas pelanggan, yaitu subkelas dari user yang mewakili pelanggan laundry. Atributnya terdiri dari ID pelanggan, yaitu untuk menyimpan identitas unik pengguna. Nama menyimpan nama pelanggan, nomor HP menyimpan nomor HP pelanggan, dan alamat untuk menyimpan alamat pelanggan. Sedangkan untuk metodenya terdiri dari tambah, yaitu untuk menambah data pelanggan, edit untuk mengedit data pelanggan, dan hapus untuk menghapus data pelanggan. Yang kelima terdiri dari kelas transaksi, yaitu mempresentasikan transaksi layanan laundry yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya sendiri terdiri dari ID transaksi untuk menyimpan identitas unik transaksi, invoice menyimpan jenis layanan laundry yang dipesan, tanggal menyimpan tanggal pelanggan memasukkan laundry, nama pelanggan menyimpan informasi pelanggan yang melakukan transaksi, berat kilogram menyimpan data berat barang yang dilaundrykan, tanggal selesai yaitu menyimpan tanggal selesai proses laundry, dan harga untuk menyimpan total biaya laundry. Untuk metode sendiri terdapat input untuk menambah data transaksi, edit untuk mengedit data transaksi, hapus untuk menghapus data transaksi, dan simpan untuk menyimpan data transaksi. Yang keenam terdapat kelas invoice, yaitu mempresentasikan tagihan pembayaran untuk setiap transaksi laundry. Atributnya terdiri dari nomor invoice, tanggal laundry, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, berat cucian kilogram, tanggal selesai, status, yaitu menyimpan kondisi proses laundry, dan harga menyimpan total harga yang harus dibayarkan. Sedangkan untuk metode sendiri ada cari, yaitu untuk mencari data invoice, simpan untuk menyimpan data invoice, dan cetak untuk mencetak invoice sebagai bukti pembayaran. Yang ketujuh ada kelas laporan, yaitu mempresentasikan laporan keuangan dan operasional dari usaha laundry.
terdiri dari atribut periode laporan, yaitu menyimpan periode laporan transaksi laundry, nomor invoice untuk menyimpan identitas untuk invoice, tanggal transaksi, nama pelanggan, berat cucian kilogram, tanggal selesai, dan harga total. Metode yang dipakai yaitu cari untuk mencari data laporan dan cetak untuk menghasilkan laporan keuangan dan operasional. Yang ke-8 ada kelas pengaturan harga. Kelas pengaturan ini mempresentasikan konfigurasi harga layanan laundry. Atributnya yang terdiri dari harga per kilogram, yaitu menyimpan harga untuk layanan laundry per kilogram, dan tanggal berlaku, yaitu menyimpan tanggal mulai berlaku harga laundry per kilogram. Metode yang digunakan yaitu ubah harga, yaitu metode untuk mengubah harga layanan laundry, dan simpan untuk menyimpan data harga laundry. Selanjutnya untuk relasi dalam kelas diagram di sini terdapat yang pertama ada association yang terjadi pada kelas admin dengan kelas pelanggan, lalu kelas admin dengan kelas laporan, lalu kelas laporan dengan kelas pemilik, dan kelas pemilik dengan kelas pengaturan harga. Yang kedua ada relasi inheritance, terjadi pada kelas admin dengan kelas user, lalu kelas pelanggan dengan kelas user, dan kelas pemilik dengan kelas user. Relasi yang ketiga yaitu composition, terjadi antara kelas pelanggan dengan kelas transaksi. Jika tidak ada pelanggan, maka tidak ada transaksi. Lalu terjadi antara kelas invoice dengan kelas transaksi. Invoice merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan transaksi. Yang terakhir terdapat relasi aggregation yang terjadi antara kelas pengaturan harga dengan kelas admin. Di sini pengaturan harga tidak selalu dilakukan oleh admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain user interface atau antarmuka pengguna pada sistem informasi laundry ini. Yang pertama, terdapat halaman login. Admin harus memiliki akun untuk dapat masuk ke dalam sistem. Admin memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, ada halaman utama, yaitu halaman beranda atau dashboard yang pertama kali muncul saat admin telah berhasil login ke sistem. Halaman ini juga berisi informasi seputar Orange Laundry yang bermanfaat bagi pelanggan. Yang ketiga ada halaman pelanggan, yang merupakan halaman yang berisi daftar data pelanggan yang telah dimasukkan ke sistem oleh admin sebelumnya. Terdapat fungsi tambah, edit, dan hapus. Yang keempat terdapat halaman tambah pelanggan. Dalam halaman tambah pelanggan ini, admin memasukkan identitas pelanggan yang terdiri dari nama, nomor telepon, dan alamat. Jika sudah diinputkan semua, pilih tombol simpan untuk menyimpannya ke dalam database. Yang kelima ada halaman edit pelanggan. Di sini halaman digunakan untuk admin mengedit data pelanggan jika ada perubahan. Setelah admin memasukkan data yang baru, pilih simpan untuk menyimpannya ke database. Yang keenam ada halaman transaksi, yaitu halaman yang menampilkan data transaksi dari pelanggan. Pada halaman ini terdapat fungsi transaksi baru untuk menambah transaksi baru, fungsi invoice untuk melihat data transaksi secara detail, fungsi edit dan batalkan untuk menghapus data transaksi. Yang ketujuh ada halaman transaksi baru. Di sini berfungsi untuk admin melakukan input transaksi baru pada halaman ini. Admin memasukkan data transaksi baru berupa pelanggan yang sebelumnya sudah terdaftar sebelumnya, berat laundry, tanggal selesai, dan jenis pakaian serta jumlahnya. Transaksi baru statusnya akan otomatis tercatat sebagai proses. Yang ke-8 terdapat halaman edit transaksi, yaitu halaman untuk admin mengedit data transaksi jika ada perubahan. Setelah admin memasukkan data yang baru, pilih simpan untuk menyimpannya ke database. Ke-9 terdapat halaman invoice yang berisi rincian data dari transaksi. Data rincian ini yang nantinya akan jadi nota pembayaran untuk pelanggan. Pilih cetak jika ingin mencetak data transaksi tersebut. Yang ke-10 ada halaman laporan. Halaman yang berisi tabel data transaksi laundry. Admin dapat memfilter data dari tanggal berapa saja yang ingin ditampilkan. Pada halaman laporan terdapat fungsi filter untuk memilih tanggal dari data yang ingin dilihat dan ada fungsi cetak untuk mencetak data laporan. Yang ke-11 ada halaman pengaturan harga.
Pada halaman ini, harga di sini yang dimaksud adalah harga per kilo dari laundry. Harga tersebut akan dikalikan dengan berat laundry nantinya yang hasilnya merupakan harga total yang di laundry. Halaman terakhir yaitu ada halaman logout. Di sini tampilan dari halaman logout, jika admin berhasil keluar dari sistem akan ada alert yaitu Anda telah berhasil logout. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.